Cinta setelah menikah. Bab 17. Merasakan keanehan, Raihan menoleh untuk melihat wanita kecil di sampingnya. Mata tertutup rapat. Wajah mungil pucat itu terdapat raut sangat kesakitan. Gigi putihnya itu menggigit bibir halusnya, sudah hampir berdarah. Apa yang terjadi? Kenapa ekspresinya begitu sedih? Raihan mengulurkan telapak tangan, menjentik wajah kecil Yuki dengan jari telunjuknya. Apa yang kamu lakukan? Sakit tahu? Yuki berteriak dikarenakan sentilan Raihan yang tak berperasaan. Matanya terbuka, air matanya mengalir deras di pipinya. Yuki menyeka air matanya dengan panik. Dia tidak ingin pria di sampingnya ini melihat dirinya yang menyedihkan. Alis tebal Raihan mengerut, dan dia pun berkata, "Apa yang kamu tangisi? Apa pedulimu?" Yuki menyeka air matanya dengan asal, menolehkan kepalanya ke samping, berpura-pura melihat pemandangan di luar jendela. Kak Stephen adalah rahasia terdalam di hatinya. Dia tidak ingin berbagi rahasia ini dengan siapapun. Kebetulan lampu merah. Raihan mengulurkan tangannya yang besar dan kokoh itu, memegang dagu Yuki dengan erat. Kepala Yuki dipaksa untuk menoleh ke arah Raihan. Sepasang mata hitam pekat itu bertatapan dengan mata Yuki yang masih sedikit kemerahan. Katakan, apa yang kamu tangisi? Menangisi karena aku begitu sial bertemu dengan dirimu yang sangat tidak masuk akal. Aku sedih, aku merasa hidupku menderita, kata Yuki dengan marah hingga mencibir dengan dingin. Pria kejam ini, memangnya dia pikir dia itu siapa? Kata-kata Yuki membuat marah Raihan, meningkatkan kekuatan di tangannya. Melihat wajah basah Yuki, tiba-tiba dia merasa tidak tega. Bibir yang dingin dan tipis itu terangkat. Dengan amarah yang ditekan, dia menarik kembali tangannya. Dengan tiba-tiba menginjak rem. Tindakan Raihan ini membuat Yuki tidak stabil. Kepalanya membentur jendela, menyebabkan rasa sakit yang amat sangat. Tidak tahu tombol apa yang ditekan Raihan. Sabuk pengaman terlepas secara otomatis. Pintu terbuka. Ketika Yuki masih belum bereaksi, dia sudah dilemparkan oleh Raihan di jalan besar. Tidak mengatakan apa-apa, Lamborghini Raihan sudah melesat pergi. Memijat dagu yang memerah dikarenakan dicengkram oleh Raihan. Dasar gila! Yuki mengerang dalam hatinya. Pria itu benar-benar berubah-ubah bagai angin. Tadi bersikeras ingin mengantarnya. Sekarang melemparkannya dengan tidak jelas. Apa dia kira bumi adalah milik keluarganya? Yuki bukan peliharaannya. Benar-benar membuat orang emosi. Lamborghini yang melesat pergi itu mengayunkan tinjunya. Yuki melihat jam di ponselnya. Gawat, dia benar-benar akan terlambat. Yuki terengah-engah, berlari hingga kakinya hampir patah, baru bisa bergegas ke ruang kelas sebelum bel berbunyi. Di kejauhan sudah melihat teman baiknya, Lexi, sedang melambai padanya di kursi. Yuki, di sini. Lexi membantunya menjaga kursi, barisan depan di tengah. Yuki dan Lexi adalah siswa baik yang rajin. Mereka selalu serius ketika berada di kelas. Lexi, terima kasih. Yuki berterima kasih dan tersenyum pada Lexi. Untung ada Lexi. Jika tidak, Yuki sudah pasti tidak akan mendapat posisi duduk yang baik.
Yuki, kenapa kamu berlari hingga kehabisan napas? Yuki berlari hingga wajahnya kecil itu memerah. Ujung hidungnya dipenuhi dengan keringat. Lexi dengan perhatian mengulurkan sebungkus tisu. Jangan ungkit lagi. Hari ini benar-benar sial. Aku bertemu dengan orang gila, kata Yuki. Belum mengucapkan apapun, para siswa di sekitarnya sudah bertepuk tangan. Profesor Robert berjalan masuk sambil membawa seorang pria jangkung. Orang ini harusnya adalah murid yang paling membanggakan Profesor Robert. Sengaja datang hari ini untuk memberikan mereka kelas. Yuki menoleh ke sana dengan membawa tatapan mata hormat. Tapi ketika melihatnya, dia sudah hampir melompat bangun dari kursinya. Bab 18. Memakai setelan jas hitam, kemeja biru tua, dasi biru danau, rambut tebal, sepasang mata hitam pekat. Bukankah itu adalah Raihan? Yuki terkejut dan melotot ke arah Raihan, tidak dapat berbicara. Hei Yuki, apa yang kamu lamunkan? Tidak bisa mengalihkan pandanganmu karena melihat pria tampan? Lexi berkata menggoda sambil tertawa. Kebetulan Profesor Robert mengangkat tangan untuk memberi isyarat agar para siswa diam. Kelas seketika hening. Suara Lexi sangat keras terdengar dalam kesunyian. Semua orang memandang ke arah Yuki. Yuki mati-matian menyusutkan tubuhnya ke bawah meja untuk mengurangi keberadaannya. Matanya diam-diam melihat ke arah Raihan dari balik poninya. Sepasang mata Raihan sedang menatapnya dengan lekat. Bibirnya masih menyunggingkan senyum samar. Sudahlah. Karena dia sudah mengenalinya, maka Yuki tidak perlu bersembunyi lagi. Yuki mengangkat kepalanya, mendongakkan pandangannya, menghadapi pandangan mata Raihan dengan berani. Siapa yang takut siapa? Menerima pandangan Yuki yang seakan seperti mengancam, senyum di bibir Raihan lebih dalam. Yuki, kita bertemu lagi. Raihan mengatakan apa di podium. Yuki yang biasanya selalu belajar dengan rajin, sama sekali tidak mendengar sepatah kata pun. Ada bisikan di sekitarnya. Wow, kakak senior Raihan ini sangat tampan. Ya, dia sangat berbakat. Berbicara dengan sangat baik. Bahkan lebih banyak tahu dibandingkan dengan Profesor Robert. Itu semua karena setiap kali Raihan mengucapkan sepatah kata, pandangan matanya selalu melihat ke arah Yuki sekilas. Pandangan matanya sangat tajam dan menakutkan. Bahkan walaupun dia duduk di meja yang beberapa meter jauh darinya, Yuki merasakan tekanan yang besar. Itu seperti binatang buas yang menemukan mangsa yang lezat. Sabar, harus sabar. Yuki menurunkan pandangan matanya, tidak lagi melawannya. Memegang pena, tanpa sadar Yuki menggambar dengan asal di atas kertas. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di hatinya. Sudut mulutnya berisi seringai jahat. Yuki menggambar 4 strip komik di buku catatannya. Seekor serigala liar ganas mengenakan jas hitam, kemeja biru gelap, dasi biru danau, berdiri di podium dan berbicara. Wajah serigala ini adalah wajah Raihan. Yuki pernah belajar melukis. Kedua mata Raihan yang kelam itu digambarnya dengan sangat jelas, hingga membuat orang dapat melihat bahwa serigala ini adalah Raihan. Wajah serigala liar itu sangat serius. Kata-kata yang tertulis di lingkaran di atas kepala adalah, kalian para gadis kecil yang bodoh. Terpesona oleh penampilan tampanku bukan? Hahaha. Bahkan
Dalam mimpi kalian juga tidak akan pernah terpikir bahwa sebenarnya aku adalah binatang buas. Hal yang paling konyol adalah bahwa di atas kepala serigala liar itu digambar dengan banyak pita besar berwarna merah muda oleh Yuki. Yuki bahkan menggambarkan serigala itu mengenakan pakaian renang. Gaya seperti itu dengan wajahnya yang serius dan ganas benar-benar terlihat lucu. Yuki menatap Raihan yang sedang berbicara di atas panggung. Kemudian melihat serigala liar di atas kertas yang penuh dengan unsur komedi. Hatinya diam-diam tertawa hingga perutnya hampir pecah. Raihan di atas panggung melihat Yuki meliriknya sekilas, tertawa untuk waktu yang lama, lalu menatapnya lagi, lalu tertawa untuk waktu yang lama. Tampilannya yang tidak baik, hatinya diam-diam terpaku. Apa yang dilakukan gadis kecil itu? Apa ada sesuatu yang salah di wajahnya? Presdi Raihan yang biasanya suka seenaknya dan tidak pernah memandang siapapun, dia sedikit panik. Setelah selesai kelas, dia harus mencari gadis kecil ini untuk menanyakannya dengan jelas. Raihan melirik sekilas Yuki yang sedang menahan tawanya. Tiba-tiba ada rasa ketidakberdayaan.